video kali ini, kakak akan menjelaskan tentang beberapa soal UTBK mengenai bab limit fungsi trigonometri di suatu titik. Nah, sebelum kita masuk ke materi limit fungsi trigonometri, kita akan mereview dulu materi tentang trigonometri ya. Oke, kalau misalnya ada kata trigonometri, hal apa yang terbayang dalam pikiran adik-adik? Nah, pasti itu ada beberapa nama-nama trigonometri ya. Trigonometri itu dia ada 6 buah, yaitu sin, cos, tan, dan teman-temannya. Nah, berikut kakak akan kasih tahu trik untuk cepat kita menghafal si urutan, bukan urutan, tapi untuk menghafal beberapa persamaan dari si trigonometrinya, tapi nggak semuanya yang kita hafal. Nah, jadi di sini ada beberapa trik yang akan kakak jelaskan. Silahkan disimak ya, jangan di skip ya. Nah, oke, kita masuk ke trigonometri yang kakak bilang tadi. Ada 6 buah ya, yaitu sin, cos, tan, kotangen, sekan, kosekan. Jadi urutannya ini nggak boleh berubah. Kalian harus ingat penulisannya dari atas ke bawah dan kembali lagi ke atas. Nah, di sini kakak bagi 3 di kiri dan 3 di bagian kanan. Yang harus adik-adik hafal adalah 3 di bagian kiri sebenarnya. Dan yang bagian kanan ini cukup hafal urutan dari kotangen sampai kosekannya aja. Oke, nah jadi urutannya adalah sin, cos, tan. Nah, di mana perubahan dari tan itu sama dengan sin per cos. Kalau kotangen itu kebalikan. Jadi arti panah ini adalah kebalikan dari yang bagian kiri ya. Kotangen itu kebalikan dari tan. Nah, tan itu tadi rumusnya apa? Sin per cos. Berarti kalau kotangen itu sama dengan cos per sin. Kalau sekan itu kebalikan dari siapa? Kebalikan dari cos. Maka persamaannya sama dengan 1 per cos. Kalau kosekan atau boleh kita tulis dalam bentuk CSC, nah itu kebalikan dari sin ya. Ada beberapa sudut istimewa trigonometri. Yang harus adik-adik hafalkan di sini adalah nilai untuk sudut sinnya saja. Di sini kakak bikin 2 tabel ya. Oke. Nah, berapa aja sudut istimewa itu? Yaitu dimulai dari 0 derajat, 30, 45, 60, dan 90. Nah, ini untuk sudut-sudutnya harus adik-adik hafalkan. Untuk sin, nilainya adalah, ini cara bacanya, sin 0, nilainya 0. Sin 30 derajat, nilainya setengah. Sin 45 derajat, nilainya setengah akar 2. Sin 60 derajat, nilainya setengah akar 3. Dan sin 90 derajat, nilainya sama dengan 1. Nah, untuk cos itu adalah yang harus adik-adik ingat adalah kebalikan dari sin. Jadi yang cukup kita hafalkan itu adalah yang sinnya saja. Berarti kalau untuk cos ingat aja kebalikannya ya. Nah, artinya apa? Kalau cos 0 derajat itu sama dengan sin 90 derajat. Nah, coba adik-adik lihat aja. Untuk nilai cos ini kebalikan dari si sin. Nah, gimana cara mencari nilai dari si trigonometri yang lainnya? Misalnya tan. Nah, jadi ini yang harus adik-adik ingat ya. Tan itu adalah sin per cos. Contohnya, yang dia tanya adalah tan 30 derajat. Berarti sin 30 derajat per cos 30 derajat. Berarti setengah per setengah akar 3 ya. Nah, ini nanti bisa kita sederhanakan. Terus kalau kita disuruh mencari sekan 60 misalnya. Sekan itu kebalikan dari siapa? 1 per cos. Berarti 1 per setengah. Nah, kayak gitu cara mencarinya. Makanya tadi kakak bilang, untuk bagian beberapa nilai-nilai dari trigonometri ini harus adik-adik hafalkan. Karena dia akan berkaitan dengan penentuan sudut selanjutnya ya. Oke, nah ini nilai sudutnya kan hanya sampai 90 derajat. Sedangkan satu lingkaran penuh itu sampai berapa derajat? Iya, sampai 360 derajat. Nah, untuk menentukan nilai apabila sudutnya lebih dari 90 derajat, di situ kita gunakan bantuan kuadran. Satu lingkaran penuh kita bagi menjadi 4 kuadran. Nah, kuadran 1 dimulai dari kanan atas ya. Kuadran 1 itu rentang sudutnya dari 0 derajat sampai 90 derajat. Berarti semua nilai trigonometrinya itu bernilai positif. Nah, kalau untuk kuadran kedua itu rentang sudutnya antara 90 sampai 180. Yang bernilai positif di situ adalah sin. Nah, sinnya aja yang adik-adik ingat. Sin dan siapa lawannya sin tadi? Kembali lagi ke sini, yaitu kosekan. Jadi yang bernilai positif adalah sin dan lawannya.
Nah, gimana cara kita menentukan rumus alfanya? Maka rumusnya adalah 180 dikurangin dengan alfa yang ditanya. Misalkan yang dia tanya adalah sin 150, berada di kuadran kedua ya. Berarti untuk mencari alfanya, 180 kita kurangkan dengan 150. Nah, berapa itu? Iya, sama dengan 30. Artinya, sin 150 itu sama dengan sin 30. Oke, paham ya? Kita lanjut di kuadran ketiga. Rentang sudutnya dari 180 sampai 270. Yang bernilai positif di situ adalah tan. Nah, siapa tadi lawannya tan? Iya, kotangen. Berarti tan dan kotangen yang bernilai positif. Apa rumus untuk menentukan alfanya? Berarti kebalikan dari rumus mencari alfa kuadran kedua, yaitu alfa yang ditanya dikurang 180. Misalnya, yang dia tanya adalah cos 210, berarti dia berada di kuadran ke-3. Nah, berarti untuk mencari alfanya, 210 kita kurangkan dengan 180, sama dengan 30. Berarti cos 210 itu sama dengan cos 30. Nah, cos 30 nilainya berapa? Setengah akar 3. Kembali lagi ke aturan yang bernilai positif negatif. Nah, apakah cos itu bernilai positif pada kuadran ketiga? Tidak, dia bernilai negatif. Jadi jawabannya nanti adalah min setengah akar 3. Nah, kayak gitu ya. Lanjut ke kuadran keempat. Rentang sudutnya dari 270 sampai 360. Yang bernilai positif di sana adalah cos dan sekan. Nah, gimana cara kita untuk mencari nilai alfanya? Total sudut satu lingkaran penuh kita kurangkan dengan alfa yang ditanya. Nah, oke. Jadi, tipsnya untuk kuadran ini yang harus adik-adik ingat adalah rumus untuk menentukan alfa dan trigonometri siapa aja yang bernilai positif. Jadi cara alfanya gini ya. Semua sin, tan, cos. Nah, itu aja yang diingat. Kan dia ada dua buah yang bernilai positif. Sin itu lawannya tadi siapa? Kosekan. Kalau tan lawannya siapa? Kotangen. Kalau cos lawannya siapa? Sekan. Nah, jadi inilah tiangnya kita menghafal untuk memudahkan kita dalam mengingat perubahan-perubahan rumus trigonometri tersebut. Nah, jadi urutannya harus diingat ya. Oke, paham sampai situ kan? Nah, sekarang kita lanjut ke rumus-rumus yang akan kita gunakan untuk mengubah persamaan trigonometri dalam soal limit trigonometri nanti. Nah, berikut ada namanya rumus jumlah dan selisih dua sudut. Contohnya, sin A, arti dari plus minus ini adalah apabila di dalam soal tandanya positif, berarti perubahan rumusnya juga positif. Cara menghafal rumusnya adalah apabila sin A tambah B, berarti rumusnya yang awalnya aja yang kalian hafalkan. Awal dari huruf trigonometrinya. Nah, berarti ini S, C, berarti ini S, C, plus C, S. Nah, gitu ya. Kalau yang dia tanya, cos A plus minus B, perhatikan tandanya, di sini dia berubah. Artinya apa? Kalau persamaan yang ditanya positif, berarti rumusnya berubah menjadi negatif. Nah, berarti kalau cos A plus minus B, rumusnya adalah C, C, min plus S, S. Nah, itunya aja yang dihafalkan. Nah, berikut untuk tan. Coba kalian perhatikan rumusnya atau tandanya. Kalau di sini tan plus min, berarti untuk bagian atas rumusnya juga plus min. Kalau untuk bawah dia kebalik, jadi min plus. Nah, terus ada lagi namanya rumus sudut rangkap. Rumus sudut rangkap itu artinya awalnya sudutnya kelipatan 2 kali, setelah kita jabarkan sudutnya menjadi 1 kali. Nah, coba lihat, sudut dalam trigonometri itu adalah 2A, 2A. Nah, ketika kita ubah dia menjadi 1 lagi, hanya sin A saja. Itu yang dinamakan dengan sudut rangkap. Nah, kalau cos 2A, rumusnya adalah cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Kalau tan 2A, rumusnya yang ini. Oke, itu wajib dihafalkan ya. Nah, terus ada namanya rumus jumlah dan selisih sin dan cos. Nah, ini beda dengan yang rumus jumlah dan selisih dua sudut sin dan cos tadi. Coba kalian perhatikan
penulisan ininya. Kalau yang tadi itu kan sin dalam kurung A ditambah B. Kalau ini sin ditambah sin. Nah, rumusnya adalah 2 sin. Sudutnya kita jumlahkan dulu dibagi 2, dikalikan dengan cos. Sudutnya dikurangkan dibagi 2. Nah, ini yang untuk pengurangan. Untuk yang pengurangan, coba kalian lihat apa perubahan pada rumus yang nomor 1. Cos duluan, baru sin di belakang. Coba kalian lihat sudut yang ini dengan sudut yang itu. Untuk rumus di bawah sama enggak? Nah, di sini kakak munculkan dulu semua rumusnya ya. Oke, untuk rumus yang awal sudutnya itu sama-sama ditambah lalu kita bagi 2. Untuk rumus yang kedua, semua sama-sama dikurang lalu kita bagi 2. Jadi cara kalian menghafal rumusnya adalah misalkan sin A ditambah sin B yang ditanya. Jadi cara ngafal rumusnya sama kayak yang tadi. 2SC. Yang ini sama yang ini itu harus udah di dalam kepala kalian. Nah, kalau sin A kurang sin B berarti 2CS. Dan begitu seterusnya. Oke, ini wajib dihafalin aja ya. Nah, ada satu lagi yang harus kalian ingat. Apabila nanti rumusnya itu kita dapatnya sin min A. Nah, ini sama dengan min sin A. Tapi kalau cos min A, nah ini tetap kita anggap positif, cos A. Jadi ini harus diingat ya. Kalau sin sudutnya negatif berarti minnya kita pindahin ke sebelum sin. Kalau cos sudutnya negatif berarti kita tetap anggap dia bernilai positif. Nah, berikut adalah rumus-rumus yang wajib atau yang paling utama kita ubah dalam persamaan limit trigonometri nanti. Rumus yang pertama yaitu 1 dikurang cos. Nah, 1 dikurang cos, di sini kakak misalkan n itu adalah koefisien dari x ya. Itu angkanya boleh terserah berapa aja, berarti rumusnya menjadi 2 sin kuadrat n per 2x. Contoh, 1 dikurang cos 4x. Nah, berarti n-nya di situ sama dengan 4. Maka penjabarannya adalah 2 sin kuadrat 2x. Nah, ini untuk rumus yang kedua masih 1 dikurang cos, tapi cosnya kuadrat. Sama dengan kalian ingat aja rumus identitas trigonometri. Rumus identitas trigonometri adalah sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x nilainya sama dengan 1. Jadi untuk mendapatkan 1 dikurang cos ini tinggal kita pindah ruas aja. Nah, ini baru kita masuk ke inti rumus dari teorema limit fungsi yang mendekati 0. Nah, apabila si limitnya sudah mendekati 0 dan di situ ada persamaan trigonometri berupa sin dan tan. Nah, kalian ingat ya posisinya. Apabila salah satunya ada sin atau dua-duanya ada sin atau sin dengan tan kita gandengkan, berarti nilai limitnya langsung aja koefisien atas per koefisien bawah. Asalkan sudut dari variabel trigono dengan variabel yang di bawah itu pangkatnya sama. Kalau misalnya di atas ini pangkat 2, di sini pangkatnya 1, itu nggak boleh nilainya langsung A per B ya. Oke. Nah, untuk rumus yang kedua, untuk tan lagi. Nah, sama dengan yang limit yang sin di atas. Jadi, untuk teorema khusus limit fungsi trigonometri yang mendekati 0, yang kita bisa langsung mempunyai nilai itu apabila dia dalam bentuk sin dan tan. Makanya yang wajib kita ubah itu adalah untuk yang 1 dikurang cos. Kalau dia 1 ditambah cos, gimana? Kalau 1 tambah cos itu nggak usah diubah dulu. Nah, oke.